Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan yang kedua ini untuk mata kuliah kita, anggaran perusahaan, kita akan bahas kita akan diskusikan mengenai anggaran komprehensif dan anggaran parsial, khususnya dalam perusahaan jasa. Minggu lalu kita bahas mengenai konsep dasar anggaran perusahaan. Dari aspek ruang lingkup, anggaran itu ada dua, ya, anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif yang minggu lalu sudah kita singgung sebentar, ya, hari ini akan kita terapkan di dalam perusahaan jasa. Perusahaan jasa, ya, dalam membuat anggaran itu lebih mudah, ya, lebih sederhana, karena dalam perusahaan jasa itu biasanya tidak terlalu banyak unsur-unsur atau aspek-aspek yang harus dianggarkan. Kita tahu perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan atau services dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk satu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Master budget atau induk daripada anggaran atau anggaran induk di dalam perusahaan jasa itu merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif atau secara menyeluruh, membentuk satu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Penyusunan anggaran induk perusahaan jasa biasanya dimulai dari menyusun anggaran pendapatannya, ya, anggaran pendapatan jasa yang didasarkan atas proyeksi atau taksiran penjualan yang akan didapat atau taksiran jasa yang akan diberikan. Anggaran induk perusahaan jasa ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah operational budget dan financial budget. Operational budget dan financial budget. Anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif dimaknai anggaran induk atau master budget adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial dalam satu periode waktu tertentu. Sedangkan anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja, anggaran biaya tenaga kerja saja, dan sebagainya. Jadi, anggaran komprehensif adalah anggaran keseluruhan atau master budgetnya, sedangkan anggaran parsial adalah anggaran per bidangnya. Oke. Selanjutnya, ini saya lewatin saja ya. Anggaran induk atau anggaran master budget itu biasanya ada dua komponen. Yang pertama namanya anggaran operasi dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasi? Anggaran operasi merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai laba yang memuaskan. Sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran yang memperlihatkan harapan atau ekspektasi arus kas dan posisi keuangan, ya, dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Jadi master budget itu ada dua unsur utama. Yang pertama anggaran operasi dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Jadi kalau kita hubungkan dengan anggaran operasi tadi, biasanya dimulai dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan kemudian akan bisa disusun anggaran pemasarannya.
Kalau penjualan target-targetnya sudah direncanakan, maka kita bisa merencanakan berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan kaitannya dengan menjual barang tersebut, yang kita kenal dengan istilah anggaran pemasaran. Nah, anggaran penjualan dan anggaran pemasaran sudah disusun, maka selanjutnya kita akan buat anggaran administrasinya dan anggaran umumnya. Dari 3 anggaran ini baru kita bisa dapatkan data-datanya untuk menyusun anggaran laba. Jadi itu tadi adalah anggaran operasi. Sedangkan anggaran keuangan dimulai dari anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal, kemudian diperlukanlah yang digunakan adalah anggaran kasnya. Pengeluaran modal dari aspek kasnya. Kemudian kita bisa menyusun anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Jadi anggaran keuangan ini lebih kepada bagaimana menyediakan arus kas ya dan aspek posisi keuangannya. Di anggaran arus kas ini kemudian dirumuskan dalam anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Baik. Anggaran pendapatan atau anggaran penjualan itu berisi proyeksi unit penjualan, ya. Total unit penjualan yang harus dicapai dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan atau diproyeksikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan biasanya itu dapat dikendalikan oleh manajer pusat pendapatan, sedangkan faktor harga jual tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat pendapatan karena volume penjualan itu biasanya direncanakan berapa jumlahnya, sedangkan harga jual itu umumnya adalah berkaitan dengan berapa jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan sehingga bisa menutup operasi perusahaan itu. Baik. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja. Ya, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, baik tenaga kerja yang sifatnya buruh maupun anggaran tenaga kerja yang sifatnya profesional, ya, yang terlibat langsung dalam proses operasi perusahaan berdasarkan tarif tertentu. Jadi anggaran tenaga kerja ini juga setelah dikeluarkan anggaran bagian dari anggaran umum, ya, anggaran biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah anggaran pemasaran, ya, kita bahas jelas, ya. Anggaran yang dikeluarkan untuk perusahaan dalam rangka mendistribusikan jasa sehingga sampai ke tangan pelanggan. Jadi anggaran operasi, ya, anggaran penjualan, anggaran tenaga kerja, dan anggaran pemasaran. Selanjutnya adalah fase-fase dalam menyusun anggaran perusahaan jasa, ya. Dimulai dari data penjualan tahun-tahun sebelumnya, data tahun sebelumnya, periode sebelumnya, bulan sebelumnya, dan sebagainya. Dari data-data ini, perusahaan bisa menyusun namanya forecast atau proyeksi atau estimasi atau biasa dengan istilah ramalan penjualan. Dari anggaran data-data sebelumnya atau pencapaian data sebelumnya, kemudian diproyeksikan untuk yang akan datang, kemudian disusunlah anggaran penjualan. Anggaran penjualan kemudian dibuat juga anggaran biaya operasi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan sebagainya. Jika anggaran penjualan dan anggaran biaya sudah bisa disusun, maka akan bisa didapatkan proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Selanjutnya, setelah kita mengetahui, ya, dalam perusahaan jasa ini membuat anggaran laba rugi maupun anggaran neraca, jadi kesimpulannya adalah anggaran komprehensif atau anggaran induk atau master budget itu anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Anggaran induk merupakan sekelompok anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan integrasi satu dengan lainnya dan dijadikan dasar untuk operasi perusahaan, dijadikan
oleh perusahaan untuk membuat anggaran di masa yang akan datang dalam satu periode. Biasanya ini adalah 1 tahun periodenya. Baik saudara sekalian, sebagai contoh ini. Aminah adalah seorang akuntan, ya, membuka jasa konsultasi di bidang akuntansi. Diberi nama Aminah Konsultama. Data yang dimiliki sebagai informasi sampai dengan Desember 2019 misalnya, pendapatan jasa 400 juta. Itu sampai dengan Desember 2019. Biaya tenaga kerja 160 juta. Biaya tenaga kerja pendukungnya 80 juta. Biaya perlengkapan kantor 25 juta. Biaya transportasi dan akomodasi 35 juta. Biaya utilitas atau perlengkapan rumah tangganya 20 juta. Biaya sewa kantornya 222 juta. Dan biaya penyusutan akta tetapnya 12 juta. Nah, untuk mengantisipasi kondisi tahun 2020, ya karena ini tadi data 2019, tahun 2020, Aminah menyusun anggaran dengan memperkirakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan jasa akan meningkat minimal sebesar 8%. Biaya tenaga kerja profesional akan meningkat sebesar 10%. Biaya tenaga kerja pendukung akan meningkat sebesar 6%. Biaya perlengkapan dan biaya utilitas akan meningkat sebesar 5%. Dan biaya transportasi dan akomodasi turun sebesar 6%. Biaya sewa dan biaya penyusutan tidak ada perubahan. Nah, bagaimana kita menyusun anggaran laporan laba rugi untuk Aminah Konsultama periode 2020? Maka, mula-mula kita membuat perhitungan proyeksi anggaran tadi. Pendapatan jasa meningkat sebesar 8%. Jadi, perhitungannya adalah 1,08. Jadi 100% ditambah 8% atau 1,08 dikalikan 400 juta, maka ketemunya 432 juta atau 108/100 dikalikan 400 juta. Biaya tenaga kerja profesional meningkat 10% atau 1,10 atau 110% dikalikan 160 juta. 176 juta. Biaya tenaga kerja pendukung akan meningkat 6%. Jadi 1,06 atau 106% dikalikan 80 juta. 84 juta. Biaya perlengkapan kantor meningkat 5%. Atau 1,05 dikalikan 25 juta. Ketemu 26.250.000. Biaya transportasi dan akomodasi turun 6%. Artinya berarti 100% berkurang 6%. Jadi 0,94 atau 94%. Dikalikan 35 juta, ketemu 32.900.000. Biaya utilitas naik 5%. Jadi 1,05 dikalikan 20 juta, ketemu 21 juta. Biaya sewa tidak mengalami kenaikan, tetap 22 juta seperti Desember 2019. Biaya penyusutan akta tetap sebesar 12 juta, yaitu tidak mengalami peningkatan. Jadi proyeksinya berarti juga 12 juta. Setelah kita melakukan perhitungan-perhitungan ini, selanjutnya kita bisa menyusun anggaran laba rugi, ya. Kan pendapatan sudah dihitung, biaya-biaya pemasaran, biaya administrasi kantor, biaya-biaya lainnya sudah dihitung. Langkah selanjutnya adalah kita menyusun laporan atau proyeksi laba rugi untuk 2020, ya. Nih, Aminah Konsultama anggaran laporan laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, ya. Pendapatan jasa 432 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya tenaga kerja profesional 176 juta. Biaya tenaga kerja pendukung, ya, 84.800.000. Biaya perlengkapan kantor 26.250.000. Biaya transportasi dan akomodasi 32.900.000. Biaya utilitas 21 juta.
biaya sewa 22 juta, dan biaya penjutaan akta tetap 12 juta. Total biayanya adalah 374 juta 950. Laba 57 juta 50 ribu. Ini adalah anggaran laba rugi ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kita menyusun untuk urusan jasa ini anggaran laba ruginya untuk periode 2020. Demikian ini contoh ya, contoh. Jadi sebenarnya ini lebih mudah ya, karena simpel, masih simpel ya. Oke. Untuk selanjutnya silahkan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, boleh di-chat melalui WA Group. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti silahkan dibuka Smart Student-nya, kemudian buka latihan-latihan yang diperlukan ya, atau tugas hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan melalui WA Group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan kita tetap ada di channel ini, jangan ditinggalkan channel ini, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi atau menyelesaikan soal selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah anggaran perusahaan jasa ya. Sederhana skemanya, data penjualan periode berikutnya dibuatkan proyeksi atau forecast, kemudian disusun anggaran penjualan, masukkan anggaran biaya-biaya operasi pemasaran dan operasi, bisa disusun proyeksi laba rugi. Anggaran proyeksi neraca jika bisa dibuat jika ada data neraca sebelumnya. Demikian, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.